ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين ربي فانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكر ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Di antaranya kenikmatan dibangkitkan lagi oleh Allah dari alam tidur kita, sehingga kita mampu diberi kemampuan untuk menjalankan aktivitas kita yang tentunya ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah kita pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan kita khususnya di pagi hari ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang tentunya di saat kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur, tentu kebahagiaan, keberkahan serta kenyamanan yang kita rasakan bakal ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang pendek tapi istimewa niku nggih alhamdulillah. Doa yang pendek, bacaannya simple tapi pahalanya luar biasa, itu memang kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu seakan-akan kalimat yang sepele, tapi justru itu mengandung ungkapan syukur kita kepada Allah. Sedangkan Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Oleh karenanya para ulama-ulama dulu, beliau seringkali memperbanyak bacaan alhamdulillah dari sisi apapun. Alhamdulillah, yang tentunya sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan ngaji kita pada bulan-bulan sebelumnya. Pagi hari ini kita baca salah satu hadis dari Abdurrahman bin Sakhr atau sering kita kenal dengan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum thalatha marrat. Qalu bala. Qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Sakhr, yakni Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan siapa sih orang baik di antara kalian? Siapa orang yang baik di antara kalian? Apakah kebaikan itu milik golongan tertentu, milik orang-orang tertentu, dan milik kelompok tertentu? Jadi Rasulullah dawuh 3 kali, apakah kalian ingin aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang terjelek di antara kalian? Kemudian para sahabat menjawab, bala. Ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa sih orang yang terbaik itu. Orang yang baik adalah khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang diharapkan kebaikannya
dan orang yang paling sedikit kejelekannya sehingga orang lain merasa aman di sampingnya. Dalam hal yang lain Rasulullah seringkali mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, khairukum khairukum li ahli. Dalam strata sosial, siapa sih orang yang baik? Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, walaupun kita bukan dari kelompok tertentu, golongan tertentu, ataupun nasab tertentu. Yang jelas kata Rasulullah, orang yang baik adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Jangan salah, terkadang kita melihat kita ini melihat orang lain baik atau buruk dengan kacamata kita sendiri, seringkali keliru. Walaupun terkadang saat ini kita melihat banyak orang yang kurang baik menurut kita, akan tetapi ketika dia masih diharapkan kebaikannya, dia adalah orang baik. Kita harus ingat bahwasanya orang yang dulu memusuhi Rasulullah, saat ini beliau dikubur dengan Rasulullah, di samping Rasulullah. Siapa? Umar. Sayyidina Umar. Orang yang dulu memusuhi Rasulullah, ternyata saat ini beliau dikubur di sebelah Rasulullah. Jadi dari hadis ini membuka secara lebar. Orang miskin pun bisa jadi orang baik, kayak kita bisa jadi orang baik, semuanya bisa jadi orang baik. Dengan catatan memang kita benar-benar baik, kita bermanfaat bagi orang yang lain, dan memang orang lain merasa aman dengan kita, merasa nyaman dengan kita. Jadi kejelekan kita niku sedikit sehingga orang lain itu merasa aman. Oh, tidak bakal dia itu, tidak bakal berbuat jahat, oh tidak bakal nipu, tidak bakal bohong, tidak bakal berkhianat. Nah, ketika ada penjelasan dari orang lain yang seperti itu membuktikan bahwa diri kita niku baik. Akan tetapi syahadah atau pembuktian itu akan terwujud jika kita itu tidak egois. Kita lihat dari mana? Dilihat dari bacaan kita di saat sholat. Mau tidak mau bacaan kita di dalam sholat niku tas tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kan kisahnya itu di saat Isra Mi'raj, Rasulullah diantar Jibril, kemudian pada satu tempat Jibril itu tidak berani naik. Kemudian Rasulullah bilang sama Jibril, Jibril jangan tinggalkan saya sendirian. Kemudian Jibril tetap memaksa, akan tetapi Jibril langsung pingsan, langsung hancur wakilah. Setelah itu kemudian Jibril mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami itu punya makom masing-masing, tidak sama dengan Anda ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah naik, kemudian beliau menyatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Intinya penghormatan kepada Allah, intinya milik Allah semualah. Kemudian karena Rasulullah menghormati Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, disambut oleh Allah dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat, salamku untukmu wahai Nabi, wahai Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah Rasulullah itu karena Nabi, beliau itu tidak pernah berpikir sendiri, Pak. Jadi Rasulullah niku tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, sehingga Rasulullah niku minta kepada Allah, ya Allah, jangan saya saja yang mendapatkan keselamatan dan rahmat-Mu. Kemudian Rasulullah menimpali dengan jawaban assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, jangan berikan kepada saya saja, tetapi kepada umat-umatku, kepada malaikat-malaikat, kepada hamba-hambamu yang saleh. Lah, melihat kejadian antik seperti itu, Rasulullah dengan ta'zimnya, beliau itu bahkan dikasih porsi VIP oleh Allah. Rasulullah tidak berpikir tentang mendapatkan sendiri.
Terus umatku bagaimana ya Rasulullah? Selalu berpikir tentang orang lain, umatnya. Akhirnya melihat seperti itu, malaikat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalimat syahadat dalam tahiyat itu ucapan malaikat bersaksi bahwasanya memang betul Muhammad ini orang baik. Jadi dia tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi selalu yang dipikirkan, ya kalau saya enak terus anak-anak bagaimana? Kalau saya sendiri yang selamat terus teman-teman bagaimana? Selalu berpikir tentang itu. Makanya ketika Rasulullah dawuh khairukum, orang terbaik, selalu di situ ada kaitannya dengan orang lain. Sehingga dalam keluarga siapa sih orang yang baik itu? Khairukum li ahlih. Orang yang baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Islam itu mengajarkan kita itu jangan jadi baik untuk diri sendiri. Jadi strata sosial kebaikan itu bukan dinilai seberapa kenceng ibadah kita kepada Allah saja, mboten. Tapi pada intinya anfa'uhum linnas. Semakin bermanfaat kepada manusia semakin bagus. Kita lihat hadis yang satu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lagi-lagi dibagikan kepada orang lain. Bahkan jenengan lihat dalam Nasihatul Ibad di bab awal itu Rasulullah pernah dawuh ada dua hal. La syai'a afdhala minhuma. Tidak ada satupun yang lebih baik daripada dua hal ini. Yang pertama al-imanu billah, yang kedua wan naf'u bil muslimin. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita tinggal lihat sebenarnya saya ini sudah jadi orang baik apa belum. Yuk kita lihat seberapa bermanfaatkah diri kita untuk umat manusia. Semakin kita bermanfaat, semakin baik kita. Dan ketika kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain itu kita dasari bukan karena ego kita, bukan karena kita ingin dianggap menjadi orang baik. Pasti orang lain akan menganggap bahwa kita itu memang baik. Tidak apa-apa sama itu, tidak bakal marah. Udahlah, nyantai aja sama sana. Dia tidak bakal nipu kok, udah jalan sama dia. Tapi kan jarang yang seperti itu. Sehingga muncul kepercayaan sebagaimana kepercayaan malaikat, sehingga beliau ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebaliknya, orang yang jelek itu siapa? Orang yang jelek adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Disuruh diem tidak mau diem, disuruh jangan berbuat onar, ya berbuat onar, disuruh nolong orang tidak mau. Wala yu'manu syarruhu, dan orang lain tidak merasa aman dari kejelekannya. Oleh karenanya benar ada sebuah dawuh, cukup menjadi anak yang durhaka ketika orang tua masih takut kita itu marah. Orang tua tidak berani ngomong sama kita sebagai anak karena orang tua takut kita tidak terima, kita marah. Cukup itu sebagai bukti bahwa kita durhaka pada orang tua. Berarti kalau orang tua itu masih punya hati, itu masih punya apa itu, kekhawatiran. Kalau saya minta ini ke anak saya khawatir anak saya marah. Itu berarti masih kemungkinan kita itu masih menunjukkan kejelekan kita. Dan orang tua belum yakin betul bahwa kita itu baik. Sudah cukup itu menjadi bukti bahwa kita sudah durhaka pada orang tua. Ketakutan orang lain akan kejelekan kita itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kita ini masih kurang bagus. Oleh karenanya para hadirin rahimakumullah, lah menghadapi fenomena saat ini, terkadang banyak orang yang mengklaim diri mereka bagus, terkadang orang yang mengklaim orang lain jelek dan lain sebagainya. Kita lihat saja kemanfaatan mereka selama ini untuk umat itu apa. Dan bagi kita orang-orang yang ingin memanfaatkan diri seperti ini, kita tidak usah khawatir.
Karena Allah sendiri dawuh, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa saja yang berada pada membantu hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah akan ada pada dirinya. Maksudnya bantuan Allah akan datang kepada dirinya. Di hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu madamal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah akan selalu datang kepada seorang hamba yang seorang hamba tersebut menolong kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kepada hakikatnya kita semua ini berbuat baik bukan untuk orang lain sebenarnya. Saya dan panjenengan ini berbuat baik itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi stop berpikir kalau saya bantu dia kenaan dia, tidak ada Pak. Itu sebenarnya untuk kita sendiri. Bahkan ketika salah satu trik yang paling bagus, cara yang paling bagus untuk menjaga anak-anak kita itu sebenarnya dengan kebaikan orang tuanya. Di saat kita dalam semasa hidupnya sering bantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain, di saat kita meninggal dunia, anak kita pasti diingat oleh orang. Oh dulu ini anaknya yang suka nolong, sekarang kok kondisi kita bantu gantian. Secara tidak langsung kebaikan yang kita tanam, seandainya kita tidak merasakan, maka anak keturunan kita pun bakal merasakannya. Karena Allah sendiri sudah menyatakan di saat Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Nabiullah Musa alaihissalam, beliau bertemu, beliau masuk sebuah desa minta makan, tidak ada yang ngasih, kemudian ada rumah yang mau roboh dihancurkan. Nabi Musa protes, ya hai Khidir, hukum kita pada waktu itu kalau sudah masuk ke sebuah desa kemudian mereka sudah minta makan tidak ada yang ngasih, maka boleh mencari upah dari kerjaannya. Sehingga Nabi Musa protes, harusnya kita dapat upah, ini gaji, kenapa Anda tidak mengambil gaji? Di antara jawaban Nabi Khidir yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu jawaban Allah, kana abuhuma sholihah. Ini perintah Allah, aku diperintah untuk menolong anak ini mengambil peti dari dalam tanah ini, kemudian aku memberikan kepada dia dan membangunkan rumah untuk dia. Penyebabnya adalah dulu bapaknya adalah orang soleh. Jadi kesolehan yang kita lakukan saat ini itu nanti jadi penyebab anak keturunan kita bakal dijaga oleh Allah. Oleh karenanya sebagaimana kebanyakan orang berpikir, ngapain jadi orang baik, tidak enak nuruti orang lain terus, kita membantu orang lain. Kapan kita membantu diri kita sendiri? Justru dengan kita berbuat baik itu hakikatnya membantu diri kita sendiri, karena kebaikan yang kita lakukan itu akan diberikan oleh Allah untuk kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, orang yang jelek adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari keburukannya. Makanya ketika orang lain masih takut kepada kita, itu cukup sebagai pertanda berarti kita durung apik ngoten mawon. Berarti kita berlomba-lomba untuk mengikrarkan diri dan membuat orang lain ikrar. Salah satu caranya sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu tidak boleh ada rasa egoisme dalam diri ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di saat mendapatkan salam dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya, an Abi Bakrah radhiyallahu an qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas khairun? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini panjenengan sudah hafal. Abi Bakrah, seorang badui, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Mana sih manusia yang baik supaya kami bisa berteman dengan mereka, kami bisa berkumpul dengan mereka.
Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang baik itu bagaimana sih? Dan ini kata Rasulullah diantaranya man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang tambah umurnya dan tambah kebaikannya. Masa lalu kita semua pernah merasakan memiliki masa lalu yang suram. Akan tetapi di saat masa depan yang kita lalui ini kita bisa menjadi orang yang hebat, maka kita pun masuk golongan orang yang baik. Sebagaimana muqaddimah tadi, dulu Umar itu adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah, orang yang memusuhi Rasulullah. Tapi di akhir hayatnya justru Umar dikuburkan di samping kuburan Rasulullah, yaitu menjadi sahabat terbaik. Bolehlah kita dulu orang-orang yang mungkin takut dengan kita, bolehlah dulu kita itu membuat orang-orang tidak nyaman dengan kita. Tapi kita harus membuat masa depan adalah masa di mana orang lain tentram dengan kita. Kita harus membuat masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. Sebenarnya filosofisnya itu gampang sekali sih. Filosofisnya gampang sekali. Kalau kita lihat di dalam mobil itu ada beberapa kaca. Ada kaca spion kanan kiri, kemudian ada kaca yang spion untuk melihat ke belakang, dan ada kaca yang paling besar yaitu di depan. Seburuk apapun masa lalu kita harus ingat bahwa kaca di depan ini lebih besar. Masa depan kita ini harus kita raih. Walau kasarannya, kalau bahasanya Gusmi, sejelek apapun masa lalu kita punya masa depan yang indah. Jadi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri itu besar banget. Sehingga ya benar, ketika setiap tahun tambah usia, tambah bagus, tambah usia, tambah bagus, tambah usia, tambah bagus, tambah usia, tambah bagus, maka itu contoh orang yang baik. Walaupun mulai kecil itu baik, tapi semakin tua kok tambah jelek, ya bukan orang yang baik juga. Sehingga sebalikannya, fa'iyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a a'maluh. Orang yang jelek adalah orang semakin bertambah usianya, akan tetapi perbuatannya semakin kurang baik. Nah, ini introspeksi untuk saya dan kita semuanya. Monggo kita selalu bangga dengan tahun, semakin tahun kita bangga, setiap ulang tahun kita bangga, kita rayakan. Kita pun juga harus introspeksi, ya Allah, tahun kemarin saya ini bagaimana, tahun sekarang ini apa kebaikannya, dan lain sebagainya. Ini juga harus diintrospeksi. Jangan sampai kita merosot yang dulunya ahli jamaah, sebagaimana Sa'labah ini kan dulu ahli jamaah. Sa'labah itu dulu di saat jadi orang miskin, beliau ahli jamaah. Saking rajinnya jamaah, padahal bajunya cuma satu. Akhirnya setelah sholat jamaah pulang, bajunya supaya dipakai istrinya untuk sholat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah suatu ketika, mana Sa'labah? Habis sholat kok pulang? Kemudian ketemu Sa'labah, ya Rasulullah, saya punya satu baju. Seandainya saya pakai ke masjid, maka istri saya tidak pakai baju. Sehingga setelah sholat saya buru-buru pulang. Minta doakan, disuruh kaya. Akhirnya dikasih kambing oleh Rasulullah, jadi kaya. Tapi meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Kan banyak, teman. Kita di saat masih muda rajin ke masjid, rajin ngumpul-ngumpul, karena kecewa, karena apa, semakin jauh, mati ternyata dalam kondisi jelek. Sebaliknya, ada orang mulai kecil sudah jatuh dalam dunia kepremanan, harus kenakalan, tidak karu-karuan, tambah tua, pertama ke masjid sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, terus sampai setiap hari. Dilalah meninggal dunia dalam kondisi
husnul khatimah. Jadi kita saat ini di masjid, kita sendiri juga harus berpikir, jangan sampai kita ini justru menjadi orang yang akhirnya su'ul khatimah. Makanya kita harus mempertahankan ini, harus tetap sekecewa apapun kita terhadap siapapun, tetap jangan sampai mengendorkan diri kita untuk berbuat baik dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oke, mungkin itu saja karena nanti siang bentar lagi panjenengan semua ada tabligh akbar dari Yai Fikri. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup sekali lagi untuk menyempurnakan yang kita bahas tadi, ini di saat ini trik ya, supaya kita itu tetap jadi orang baik. Di saat posisi tertentu, khususnya kita kondisi ngedrop, marah, kecewa atau apa, usahakan tidak ngumpul dengan orang-orang. Karena ketika kita ngumpul dengan orang, kemungkinan potensi untuk berbuat salah kepada orang lain itu besar. Entah tiba-tiba marah, kan biasanya kan kita muncul pada posisi ada masalah besar, orang lain salah dikit aja kita bisa marahnya itu luar biasa. Kalau kita sudah merasa seperti itu, maka jauhkan orang lain dari kejelekan kita. Caranya menyendiri. Kalau orang dulu kan namanya uzlah, terus kemudian apa, dan itu supaya menghindarkan orang lain dari kejelekan kita. Pokoknya pas posisi kita kecewa berat atau pas posisi kita istilahnya itu punya masalah besar, usahakan di rumah kalau belum bisa ngontrol, karena itu bisa menghindarkan orang lain dari kejelekan kita. Oke, mudah-mudahan sekali lagi saya dan panjenengan ini dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa ngontrol diri ini supaya orang lain dihindarkan dari kejelekan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menebarkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain juga. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dihidupkan dalam kondisi suka menebar kebaikan, dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang suka menebar kebaikan, dan meninggal dunia pun dalam kondisi tetap menebar kebaikan dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lebih dalam lagi dalam hati, jenengan resapi lagi, kita resapi lagi bahasa la ilaha illallah ini dengan niatan mudah-mudahan barokah kalimat la ilaha illallah. Kotoran-kotoran yang menempel dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan cahaya hidayah, diganti dengan cahaya ma'rifat, diganti dengan cahaya Quran, diganti dengan cahaya iman, diganti dengan cahaya Islam, dan diganti dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diganti dengan cahaya kalimat la ilaha illallah. Semakin dalam lagi kita minta kepada Allah, ya Allah, kita dirubah oleh Allah barokah la ilaha illallah, kita dikuatkan oleh Allah dengan ucapan la ilaha illallah, hajat kita dipenuhi oleh Allah dengan la ilaha illallah, kita dihidupkan dalam kondisi berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, kita meninggal dunia pun dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah.
wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubath insyaallah. Aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.